Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 26 November 2021. Hari ini gimana nih hari ini? Hari ini IHSG-nya wush, udah seperti kayak pisau yang zelep, yang itu kayak guillotine ya. Pernah tahu guillotine nggak, yang untuk hukuman zaman dulu itu ya? Dia sulam langsung menghujam bumi dengan minus nyaris 2%. Oh, 2% bahkan. Minus 2,06% ya. Dan hari ini saya akan membawakan market review yang saya tambahin. Ini di akhir pekan, soalnya seperti biasa di akhir pekan saya akan bawakan sharing ya, saya akan sharing. Ini terkait dengan video saya sebelumnya ya, video yang saya publish juga untuk umum adalah bagaimana sih kita antisipasi dengan penutupan kode broker yang akan dilaksanakan sepenuhnya tanggal 6 Desember 2021. Ya, pada banyak yang galau-galau rupanya ya. Banyak yang mantau lewat kode broker itu. Terus ya kemarin saya sudah bawakan, salah satunya adalah kita beli selayaknya seorang fund manager. Tapi fund manager itu seringkali identik dengan pemilihan saham dalam fundamental, ya, menggunakan analisa fundamental. Di sini saya mau meluruskan sedikit ya, bahwa fundamental itu tidak selalu dan bukan satu-satunya acuan yang kita gunakan ya. Kita memilih ya menggunakan fundamental sebagai dasar untuk memilih suatu saham itu dalam valuasi yang bagus atau enggak, atau kalau enggak dalam kondisi yang sehat atau enggak. Hanya sebatas itu. Selanjutnya untuk trading atau untuk keperluan trading, kami tetap menggunakan technical analisa sebagai landasan, sebagai dasar acuan untuk bagaimana kita mengambil kapan waktu tepat untuk beli dan jual, dan berapa banyak yang harus kita beli, dan apa saja yang akhirnya kita eksekusi saham itu apa aja. Jadi nggak melulu fundamental ya, dan bukan fundamental sebagai acuannya. Dan hari ini saya akan bagikan 5 alasan kenapa kami tidak menggunakan fundamental sepenuhnya. Ya. Dan kenapa kami lebih memilih untuk menggunakan analisa teknikal. Di sini kita bukan bertujuan untuk mendiskreditkan, tapi lebih kepada menjelaskan positioning kita. Kenapa kita Winner Stocks Indonesia tidak fokus di fundamental gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan, Pak, di Winner Stocks belajar fundamentalnya nggak? Saya bilang kita nggak belajar fundamental. Kita fokus di menggunakan analisa teknikal saja. Kalau pemilihan fundamental saya sudah serahkan langsung ke bagian indeks saja. Maksudnya apa Pak bagian indeks? Ya kita tinggal pilih aja yang sudah ada, indeks 30 ya, ADX 30, LQ45, atau kalau enggak Kompas 100, Sri Kahati, IDX, ESJL, ya itu aja yang kita pilih. Yang tematik ya, indeks tematik di dalamnya saya yakin sudah banyak kepilih, sudah banyak tersortir. Ada juga indeks yang high dividend, macam-macam. Jadi ya kita ikutin itu aja gitu, nggak usah kita hitung lagi manual jelimet ya. Nggak perlu kita sampai manual hitungin satu-satu jelimet, itu nggak perlu. Dan ini saya akan bagikan 5 alasan kenapa Winner Stocks fokus kepada teknikal dan kenapa tidak menggunakan fundamental. Alasan pertama yaitu fundamental, meneliti kita laporan keuangan dan sebagainya, itu adalah lagging indikator. Kenapa saya bilang lagging indikator? Karena begini, seperti kita ketahui, laporan keuangan itu selalu dirilis di bulan-bulan tertentu, ya, seperti laporan keuangan untuk kuartal pertama, laporan keuangan kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan laporan keuangan untuk yang year on year, ya, yang untuk global setahunan. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, laporan keuangan yang keluar, contoh kuartal ketiga keluar di bulan Oktober kemarin, itu
belum tentu mencerminkan kinerja di bulan sepanjang kuartal keempat. Itu hanya laporan keuangan saja, hanya laporan keuangan di kuartal pertama, kedua, ketiga. Kita cuma bisa menjadikan satu perbandingan. Apakah kondisi laporan keuangan di kuartal ketiga bisa jadi perbandingan? Nggak bisa jadi acuan cerminan bahwa, oh, karena kuartal ketiga naik, maka kuartal keempat juga pasti akan naik. Belum tentu. Jadi, ini hanya sifatnya sebagai laporan saja. Itu sebabnya ketika hal itu kita ketahui untuk laporan aja, jadi jangan gunakan itu sebagai acuan untuk kita melihat, oh, berarti kuartal keempat bakal ini, jadi saya harus beli saham ini. Nggak bisa. Jadi, berbahaya sekali ya. Atau kalau nggak, yang lebih parahnya adalah kondisi pandemi ya. Kita tentu saja berbeda antara laporan keuangan yang ada di sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi itu pasti akan berbeda. Karena bakal banyak penyesuaian-penyesuaian. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sangat terkena impact dari pandemi ini sendiri. Jadi nggak bisa jadi acuan juga. Terus laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan komoditi. Kita nggak bisa lihat acuan laporan keuangan dari perusahaan seperti kayak Adaro, ITMG, ketika harga batu bara masih di bawah 100 dan sekarang sudah di atas 200 atau di atas 100, itu nggak bisa jadi acuan itu. Dan apalagi kita waktu di laporan keuangan yang 100, kita bilang, oh nanti prediksi kita laporan harga komoditi akan ada di level 200 atau 300, kan nggak mungkin. Belum tentu terjadi soalnya. Siapa yang bisa tahu harga komoditi bisa tiba-tiba kayak gini? Kita kan juga nggak tahu gitu ya. Sama juga halnya ketika harga oil turun sampai dalam sekali ketika waktu awal pandemi kemarin. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan harganya turun ekstrim sekali soalnya ya, bahkan sampai minus. Sampai orang bilang, Bu, oil itu di kapal lebih mahal daripada ketika kita jualan di darat. Jadi kalau gitu mending buang laut aja jadi oilnya. Tapi ada kayak asumsi kayak gitu ya. Itu sebabnya kita tidak bisa menjadikan fundamental sebagai, saya umpamanya ada nasabah atau ada teman atau member yang tanya, Pak, berdasarkan fundamental ini berarti harganya akan segini kapan? Nah itu yang susah ya. Dan fundamental jadi sering membuat kita menjadi kadang-kadang jadi overconfident terhadap satu saham. Kenapa? Contoh, kita kayak yakin aja banget, wah ini laporan keuangannya kinclong sekali nih, kita beli ini, nanti dia pasti akan naik. Nah, jadi laporan keuangannya nggak cuma itu aja, mungkin valuasinya ya berdasarkan PER, berdasarkan PBV, berdasarkan EBITDA akan murah dan ini berarti akan pulang untuk naik jadi semakin besar sekali. Belum tentu juga gitu. Seringkali justru malah harga bergerak berbanding terbalik gitu loh. Kalau sesuatu laporan keuangan bagus, semuanya valuasi bagus, tapi harga malah justru cenderung turun. Nah, ini poin ketiga yang kita juga hindarin. Karena apa? Seringkali harga itu nggak berjalan selaras dengan fundamental, especially di Indonesia. Berapa banyak Bapak Ibu bertanya-tanya naiknya suatu saham, kok ini saham bukannya barusan dirilis ada berita negatif, kenapa ini pergerakan harga malah naik gitu kan? Siapa yang sering ngalamin itu tahu gitu, dan kita hindari malah sahamnya malah naik nggak karu-karuan. Ada? Silakan tulis di komen. Contohnya saham apa aja sih? Silakan yang pernah ngalamin. Dan kita juga ngalamin, kita juga tahu itu. Kadang-kadang buat kita ragu-ragu untuk entry, nggak berani entry bahkan. Sahamnya kok naik terus gitu ya. Ada apa ini sebenarnya? Ternyata dia mau diakuisisi sama perusahaan lain. Ya, jadi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan di luar kita punya, kalau berdasarkan fundamental loh ya, itu di luar analisa kita jadinya. Nah, itu sebabnya kita fokus pada pergerakan harga aja, ke teknikal aja. Itu poin ketiga. Terus poin keempat adalah kita kesulitan untuk menentukan level stop loss atau kapan kita harus keluar atau exit. Kenapa saya bilang begitu? Yes, karena ketika harga itu turun, dan umpamanya kita ada laporan, kita meneliti atau kita menghitung
fair value atau valuasi dari suatu saham itu namanya harga 1.000, sekarang harganya turun sampai di bawah 500. Kondisi tersebut justru mengatakan bukan perlu stop loss, bukan perlu cut loss, tapi mengatakan sebaliknya, ini saham murah dan harus dibeli. Ini bahayanya di sini, ya. Jadi seringkali kita malah tidak exit gitu, malah oh ini murah banget ini harus beli lagi, dan saham itu turun terus. Dan ketika turun sampai udah di bottom banget, bam, baru dirilis bahwa ada sesuatu lah, ini itu dan sebagainya. Kejadiannya ada di mana, Pak? Ya jelas banyak ya, ada beberapa, dan salah satunya adalah Unilever, ya gudang garam, yang mana sahamnya nyungsep. Laporan keuangannya bagus nggak? Bagus. Apa-apanya semua bagus, tapi toh turun terus, dia punya harganya turun terus. Dan kita kadang-kadang seringkali nggak cut loss, malah berbahaya ya, dan kita malah nyangkut. Itu poin nomor 4. Dan poin nomor 5 ya, poin nomor 5 itu kadang-kadang bahkan ya, valuasinya bagus, tapi market tidak melihat itu sebagai saham yang layak beli atau harus dibeli. Ini kita ngomong khususnya Indonesia ya, khususnya Indonesia, quote unquote tidak di-maintain. Saham ini valuasi bagus, laporan keuangan bagus, tapi karena tidak di-maintain, harganya jadi cenderung underrate. Jadi maksudnya pergerakannya jadi nggak liquid, nggak kinclong banget. Jadi pergerakan jadi nggak bagus. Padahal perusahaan ini sebenarnya salah satu perusahaan yang bagus. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi valuasinya bagus, apa-apanya bagus, tapi karena tidak di-maintain, orang jadi nggak bisa masuk, nggak liquid, alias nggak liquid. Itu sangat disayangkan. Justru malah saham-saham yang liquid itu malah yang keuangannya jelek, apa-apanya jelek, malah liquid banget. Karena apa? Ya itulah keluar istilah digoreng, di-maintain, dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak kelihatan seperti bagus banget, pergerakannya cakep, dalam uptrend dan sebagainya, tapi pembukuannya jelek, apa-apanya jelek, valuasinya jelek gitu. Bahkan akhirnya kena sentimen, harganya terlalu mahal, ya, terlalu mahal. Karena itu tadi, ya, itulah, ya, itu sebabnya kenapa di Indonesia, di market Indo, saya lebih menyarankan Bapak Ibu untuk fokus pada teknikal aja. Sekarang saya akan jabarkan why teknikal. Kenapa kita harus teknikal? Tentu saja setelah 5 alasan yang saya gunakan tadi untuk tidak menggunakan fundamental, secara tidak langsung itu juga secara tidak langsung itu yang mengarah kepada kenapa kita harus pakai teknikal. Pertama, teknikal itu all about price, ya, pasti. Selalu harga. Harga nggak bisa bohong. Contoh, suatu barang anggaplah gini, sorry ya, ini mungkin ada beberapa yang, ini lagi-lagi kalau buat fanboy, saya mohon maaf ya, ini kita tidak menjelek-jelekan satu brand, tapi saya yakin ini juga pengaruh juga. Contoh iPhone dan Android ya. Kita juga tahu, iPhone tuh dalam banyak hal, fiturnya itu kalah sama Android, tapi berhasil dijual lebih mahal. Nah, ya jelas Pak, namanya juga branding, namanya juga image. Ya itulah harga gitu. Harga nggak bisa bohong gitu loh. Tapi walaupun branding atau image dibentuk, akhirnya apa? Bisa mengkontrol harganya jadi otomatis jadi naik. Nah, di Indonesia ada fenomena, semakin mahal suatu harganya, semakin banyak orang yang beli dan merasa karena harganya mahal lebih prestis, istilah jadi prestis gitu, ya kan? Nah, di saham bisa begitu nggak? Ya bisa saja begitu, bisa saja. Itu seperti kayak sebenarnya ini sudah sering juga saya ngomong, salah satu trader kawak dunia ya, William O'Neill mengatakan bahwa adalah satu anomali atau suatu paradoks yang ada di dunia saham. Dan ini kacamata ini ada lihat di ketika kita melihat satu saham bergerak naik, walaupun valuasinya mahal, kita bilang gorengan dan sebagainya, tapi dia naik terus nggak ada habisnya. Ya, karena apa? Karena supply and demand. Karena kadang-kadang orang bergerak beli atau jual, itu nggak ada rasionalnya kadang-kadang. Impulsif aja. Nah, itu yang maksud saya. Jadi,
kita fokus pada price aja gitu loh. Kalau ketika lihat harga, ketika harga naik, ada supply dan demand kita, volumenya juga tinggi. Ya, kalau Bapak Ibu merasa ini masih bisa berpeluang untuk kita ambil profit dalam jangka waktu pendek, why not gitu loh, ya kan? Itu yang seringkali dilakukan, diuji ya. Dan technical itu mungkin adalah salah satu indikator yang leading. Kenapa? Seringkali harga sudah bergerak naik dulu, sudah bergerak naik, dan bahkan sudah sangat-sangat tinggi, baru dirilis berita. Laporan berita kayak kemarin Antam naik sudah multi-bagger, baru dirilis ternyata ada isu-isu Elon Musk, ada isu-isu macam-macam lah ya waktu itu. Dan penggunaan EV juga semakin naik, digalakan dan sebagainya. Akhirnya membuat Antam naiknya wah luar biasa. Banyak perusahaan, contoh kayak perusahaan bank digital dan sebagainya, kayak Agro juga waktu itu di drive naik. Kita belum tahu corporate action apa yang membuat Agro tiba-tiba di drive naik begitu rupa. Ternyata dia masuk dalam dia berniat untuk masuk ke divisi digital finance banking. Banyak perusahaan yang kita tahu, yang kita lihat di market, harganya bergerak dulu, rilis newsnya belakangan. Jeleknya adalah ketika rilis newsnya dirilis yang bagus, harga cenderung price in dan ambiar. Itu banyak kali terjadi. Contoh salah satunya INAF dan KF. Pada waktu itu ketika sebelum Presiden Jokowi divaksin, ya, IRA, INAF, KF tuh naiknya luar biasa. Naik kenceng sekali. Dan begitu di hari Pak Jokowi, Presiden Jokowi kita divaksin, hari itu juga emitennya ambiar. Ya, kacau banget lah. Itu waktu itu tuh kacau banget. Silakan Bapak Ibu coba. Ingat nggak kejadian itu? Kalau ingat silakan tulis di komen ya. Jadi itu sebabnya salah satu kenapa itu ya, dua tadi ya. Dengan technical kita berpatokan dengan harga, dan keduanya adalah leading indicator. Dan alasan ketiga kenapa kita menggunakan technical analysis. Ya, dengan technical analysis kita bisa menghitung risk. Ini dia yang terpenting. Kita itu menghitung resiko kita. Ketika suatu saham naik, kita bisa melihat mana target kita dan mana risiko kita. Kita harus hitung. Kalau harga risk and reward-nya sudah tidak imbang, kita tidak akan entry. Dan kita membagi portofolio kita, duit kita terhadap saham-sahamnya, secara risk, secara pergerakan harganya, risk and reward-nya sudah nggak imbang, dan kita mencari harga yang cenderung masih ada di level support. Dan kita cari yang harganya dalam posisi naik, posisi uptrend, cenderung uptrend. Ya, jadi dengan teknikal kita bisa melihat hal itu. Itu yang kita tidak bisa lihat di fundamental ya. Kira-kira kalau fundamental, anggap gini, berdasarkan fundamental, harga fair value nilainya ada di 1000 gitu. Lah kira-kira kalau kita beli di harga 800, yang mana kita bilang di bawah harga fair value-nya, berarti kan termasuk murah. Nah, kalau tiba-tiba harga itu turun ke 500, kira-kira itu masih murah atau harus jual? Orang akan bilang, loh, are you crazy gitu kan, harga 1000 dan ini harga fair value-nya 1000 dan ini harganya jadi 500. Diskon 50%, men. Masa lu nggak mau beli? Nah, kayak begitu. Jadi bukannya dipikir untuk cut loss, malah dihajar untuk suruh beli lagi dengan luar biasa gitu ya. Dengan full amount, bahkan dengan amount yang jauh lebih luar biasa. Sedangkan kalau kita di technical, kita akan mempertimbangkan 2 kali. Kita akan pikir 2 kali. Modal kita beli di 1000 atau 800 dan ini udah turun-turun. Dan kira-kira level berapa sih kita harus cut loss untuk kemudian kita bisa beli lagi di harga yang bawah. Dan ketika dia naik, kita bisa mendapatkan average lebih murah lagi, dan kita bisa beli averaging, dan kita dapat average yang istilahnya terdiskon gitu ya. Nah, itu. Terus apalagi kenapa kita milih technical? Kita milih technical karena kita memilih saham-saham yang liquid. Yang saat ini tren itu harga kemana sih? Yang orang animo tuh lagi nyerbu kemana sih? Bapak Ibu pasti tahu ada gula, ada semut, peribahasa itu ya. Yang mana tadi saya balik lagi ke suatu quotes dari William O'Neill yang mengatakan bahwa paradoks adalah ketika suatu harga naik, cenderung naik,
dan ketika harga turun cenderung turun. Yang mana artinya kalau harga itu naik, orang serbu ke sana. Dan ketika harga itu cenderung turun, orang akan tinggalin itu, nggak akan ditradingin. Jadi itu berlaku hukum momentum, hukum supply dan demand, hukum ada gula ada semut tadi, orang kerubutin. Yang harga itu naik, orang malah tambah gila, tambah mau beli. Nah, jadi itu hal-hal tersebut hanya bisa kita lihat based on technical. Kita nggak peduli valuasinya gimana, pokoknya ketika kita lihat volume bergerak dengan masif di situ, transaksinya masif, harganya naik, kesanalah kita gitu loh. Jangan lawan arus. Ya Bapak Ibu ya, kayak kemarin ini trennya lagi small cap dan bank digital. Arahnya sentimen naik sana, ya ikut gitu loh. Nanti ketika dia berubah, sektornya berubah ke sektor yang lain, kita juga ikut berubah. Jangan dilawan, kayak contoh sekarang lagi trennya apa? Mungkin mineral, mungkin ya finance dan lagi pada naik ya. Bank small cap mungkin masih akan naik. Nah, sekarang yang lagi koreksi apa? Yang lagi koreksi? Yang lagi koreksi properti. Properti lagi menghujam bumi. Kalau untuk kita ambil momentum kapan seroknya, mungkin kita Bapak Ibu akan mikir, oh berarti kita masuk semua di properti. Nah, pertanyaannya adalah, kapan properti ini akan naik? Jangan-jangan dia turun tambah turun gitu kan. Berdasarkan fundamental, umpamanya kita mau beli sahamnya properti. Laporan keuangan penjualannya bagus, properti pakai kumpulin. Tapi ketika kita kumpulin, ini bukannya naik malah turun terus. Gimana? Kapan momentum yang terbaik untuk kita beli? Nah, dengan teknikal kita bisa tahu ketika satu saham properti dia sudah tidak buat lower roll lagi, dia sudah tidak turun, dia mulai rebound disertai dengan ada tanda-tanda volume yang bagus, kita mulai masuk. Jadi lebih efisien dalam penggunaan uang. Kalau Bapak Ibu berpatokan pada fundamental, beli terus. Turun beli, turun beli. Nah, kalau kita uangnya nggak ada serinya, bisa dilakukan. Tapi kalau kita kategori masuk retail, ya, kita harus muterin uang. Nah, saran saya, kita menghemat, kita mengefisiensikan waktu hold period kita. Jadi kita nggak pegang, berbulan-bulan nyangkut gitu. Kita nggak gitu. Kita ketika dia turun, better jualan dulu, kita pindahin lagi dulu sementara ke saham lain yang berpotensi untuk naik. Ya oke, itu sharing saya ya 5 alasan mengapa kita harus menggunakan teknikal dan 5 alasan kenapa kita tidak menggunakan fundamental sebagai acuan dasar kita mengambil keputusan dalam bertrading. Ya, itu sharing kita di akhir pekan ini ya. Dan jika Bapak Ibu berminat atau mau kepengen untuk belajar teknikal dengan baik dan benar, dengan tools yang mudah ya buat pemula, sehingga mempersingkat waktu Bapak Ibu belajar, proses belajarnya juga semakin mempersingkat, sehingga kita bisa lebih cepat untuk langsung terjun ke market melakukan analisa. Silakan bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia. Kami menggunakan indikator kuantitatif dalam melakukan analisa kita dan melakukan trading kita, sehingga jauh lebih mudah Bapak Ibu dan lebih cepat mengambil keputusannya. Oke, ya jangan tunda waktu lagi, segera saja ya. Dan tidak terasa ya, ini kita sudah mau masuk di akhir tahun lagi di 2021. Secara kita rasanya belum lama kita ada di akhir tahun 2020 deh. Kenapa sekarang sudah tiba-tiba mau di 2021 lagi akhir tahun? Nah, manfaatkan momentum ini ya. Kemarin itu 2021 itu kita kira ini tidak bisa lalui dengan baik, tapi nyatanya kita bisa lalui dengan baik dan profit. Kita berharap di tahun 2022 ini adalah momentum kebangkitan ekonomi Indonesia, yang mana ekonomi Indonesia diberi rating yang bagus oleh Fitch ya. Kalau nggak salah jadi BBB, triple B ya. Itu bagus sekali, cukup bagus di tengah kondisi pandemi. Tidak banyak negara yang diberi rating bagus sama Fitch. Dan Indonesia adalah salah satu yang diberi rating bagus. Dan harapan saya dalam tahun 2022, ekonomi Indonesia bisa recovery, segera recovery dan membaik ya. Dan harapan saya tidak ada sentimen-sentimen negatif lah yang membuat ekonomi jadi turbulence lagi. Ya, sekarang momennya nih. Kapan lagi ya? Bergabung sekarang, nanti kita bisa mempersiapkan diri untuk menangkap
opportunity, kesempatan untuk mendapatkan profit dari bursa saham. Ya, oke, itu dia sharing kita. Sekarang kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu market review. Bagaimana kondisi market di akhir pekan ini, dan bagaimana kita akan melihat di pekan depan. Oke, kita masuk. Ini dia, wow. Nah, Bapak Ibu silakan nonton video-video awal saya November. Saya pernah kasih judul November Rain, ya, kasih judul November Rain, dan kita melihat November cenderung akan koreksi. Kita bukan latah, ya, kita bukan latah karena di bulan Oktober video kita adalah video yang justru malah lawan arus. Ketika orang bilang Oktober bakal koreksi, kita malah bilang sebaliknya, Oktober bakal naik. Dan ketika mengakhiri bulan Oktober, orang banyak yang bilang juga, wah November bakal naik, bakal break all time high. Setuju break all time high, tapi saya juga melihat bahwa ketika IHSG break all time high, market juga berpotensi juga untuk koreksi, dan nyatanya cenderung bergerak koreksi, ya. Kita lihat ini di weekly-nya, ya, di weekly-nya IHSG swing, walaupun di monthly-nya tuh. Nah, Oktober kan memang cakep banget ya, Oktober bulan ini, bulan kemarin nih Oktober, dan bulan November memang breakout. Saya nggak sangkal, tapi nyatanya dia koreksi. Nah, jadi waspadai ya, di bulan Desember kita waspadai. Dia mungkin di awal-awal dia masih akan menguji level support, ya, untuk kemudian harapan saya dia bisa segera comeback, segera rebound lagi, ya. Ini kalau kita lihat dia bisa segera mantul dari level support di 6.504.99, anggaplah 5.505. Ini jadi bottom supportnya untuk kemudian dia bisa rebound lagi, ya, comeback ke area all time high-nya. Itu IHSG, dan akhir pekan ini IHSG membukukan net sell minus 189,5 miliar. It's okay menurut saya, masih dalam bergerak, masih dalam tren yang cukup aman. Asing jual juga sedikit-sedikit aja, nggak sampai ekstrim, ya. Dan kalau kita lihat pasar nego dan pasar ininya, tunainya, asing sebenarnya di pasar nego dan pasar tunai masih membuka net buy 13 miliar. Jadi sebenarnya pada dasarnya masih minus sih, masih minus net sell, ya, asing masih net sell. Dan ya, hari ini IHSG transaksinya luar biasa besar, ya, 14,4 triliun, yang mana 20 hari belakangan, ya, rata-rata selama sepanjang 20 hari IHSG cuma bukan 10,6 T aja. Jadi asing ini, bukan asing, sorry, transaksinya luar biasa tinggi, luar biasa banget, ya. Jadi saya lihat trennya juga masih oke banget, ya. Terus kemudian, ya, itu secara komposite. Kita coba lihat sektoralnya bagaimana, ya. Sektor basic, wow, ini koreksinya juga sama nih, menghujam, ya. Coba kita lihat sektor-sektor lain-lain, mirip nggak? Ini juga bakal nguji support. Kalau dia bisa nguji support di sini, dia bisa naik lagi, bisa bagus, ya. Consumer cyclicals juga malah kena support nih, persis di Skyline, wow banget. Ya, kalau banyak Bapak Ibu masih meragukan Skyline, V-line, garis-garis support kita selendang, ya mungkin sekarang harus berubah pikiran deh, ya. Nah, ini energi juga koreksi dan langsung ke support. Ini pas banget nih. Finance, wow, finance yang rada ngeri-ngeri sedap, ngegantung. Kalau dia nguji support ke sini, IHSG juga cenderung merah lagi, ya, ke Skyline. Berarti kalau saya lagi ini kayaknya IHSG masih potensi ke bawah nih. Wow, ini sektor healthcare anti badai rupanya, ya, masih bertahan dia, masih bertahan potensi. Kalau dia selama dia masih tertahan di level ini, berarti dia termasuk anti badai dan layak untuk koreksi, untuk dibeli, ya. Koreksinya pun kalau jebol support selendang ini, ya, baru kita hindarin. Selama belum jebol support masih cukup aman. Sektor industri jebol juga, wow, banyak yang jebol rupanya, dan ini potensi untuk uji support lagi nih di V-line. Infrastruktur, wadaw, semua nguji support juga, dalam nyungsepnya, karena IHSG 2%, men, nggak main-main. Nah, ini consumer non-cyclicals, lagi-lagi nguji support di sini, kok bisa pas gitu, ya? Bisa pas dia ke sektor, ke sini. Moga-moga mantul nih, segera mantul lagi nih, ya.
Nah, ini moga-moga mantul. Ini kan beberapa kali dia nguji mantul. Ini moga-moga dia kena mantul lagi. Kalau kayak gini, minggu depan potensi rebound. Potensi rebound. Ya, dalam 2 hari dia nguji support, langsung habis itu dia reversal. Beberapa sektor mungkin bisa langsung reversal. Jadi silakan pantau-pantau yang bisa langsung reversal. Ya, mungkin consumer non-cyclicals ini tadi sama sektor energi, terus sektor consumer cyclicals ya, itu yang mungkin berpeluang langsung mantul punya. Kalau sektor basic sama sektor finance ini ngegantung, hati-hati, dia bisa nyungsep lagi. Ya, industri juga sama, masih bisa nyungsep. Nah, ini juga sama, infrastruktur mungkin masih bisa nguji support berikutnya ya. Terus habis itu ada tekno. Oh, properti. Wow, properti bahkan ajaib nih. Turunnya jebol support semua. Ini yang deg-degan. Moga-moga dia segera mantul di level bawah ini ya. Terus habis itu ada sektor tekno juga jebol support ya. Saya juga bilang sementara hindari dulu dari sektor tekno. Kemudian transportasi. Wow, ini termasuk anti badai. Berarti sektor healthcare dan transportasi silakan untuk ditradingkan ya. Ini termasuk sektor anti badai. Ditambah sektor-sektor yang posisi lagi disupport dan berpotensi naik. Ya, itu secara sektoral Bapak Ibu, semoga minggu depan bisa memberikan kita peluang lagi ya untuk bisa dapat mendatangkan profit. Dan rekomendasi apa nih yang bisa kita berikan untuk minggu depan? Ada banyak ternyata ya, saya lihat ada banyak. Pertama ada BRPT. Nah, ini dia juga sama di support. Saya cari yang kayak gini-gini ya, di support nih. BRPT, kemudian ada MNCN. Nah, ini juga pokoknya cari yang nangkring di support ya. Cari yang nangkring di support supaya resiko kita nggak terlalu besar. UNVR, nah ini juga sama ya. Cari yang lagi di support aja. Pegas menuju support tepatnya ya. Terus Harum. Ini kalau dia kena support dia, kita cari pantulan. Asing ketika dia koreksi, asing masuk. Ini tanda sinyal-sinyal dia masih akan rebound. Terus Antam juga sama ya, dia nguji V-line, kalau dia mantul dari V-line lanjut ya. Modelnya mirip-mirip. Terus ada ASA. ASA ya, termasuk anti badai ketika yang lain koreksi dalam dia enggak ya. Jadi dan Bapak Ibu juga lihat kan sektornya, sektor transportasi juga masih aman. Terus Adaro, sektor energi juga berpeluang rebound juga. Ini juga dekat-dekat support, silakan. Dan terakhir ada Wika. Wika juga kena persis di V-line ini dan tertahan di Skyline. Moga-moga masih oke semua ya. Silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan minggu depan yang tadi saya bagikan. Ada 9 emiten ya. Silakan dipantau-pantau tuh. Kayaknya cukup menarik ya. Masih bisa. Kalau lihat kayak gitu kayaknya buy on support aja dan tetap hati-hati. Karena mungkin dalam 1-2 hari mungkin masih akan koreksi sembari nunggu dia bakal lanjut rebound lagi ya. Ya, oke. Itu dulu market review dari kita Bapak Ibu. Video ini untuk modal akhir pekan, silakan gunakan untuk belajar, untuk bikin trading plan. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan subscribe dan share link video YouTube kami ini. Oke? Selamat berakhir pekan. Stay safe semua, stay healthy and God bless.